Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat datang di channel Asia Khairunisa. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang udah baik banget kepada kita semua ya teman-teman. Tak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Teman-teman pasti udah gak asing lagi dengan istilah self-love atau mencintai diri sendiri. Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk mencintai diri kita teman-teman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai makhluknya, semuanya tanpa kecuali. Oleh karena itu sebagai manusia teman-teman, kita harus berusaha untuk mengenali diri kita sendiri sebagai jalan untuk lebih mengenal kepada pencipta kita, kepada Rob kita. Tak lain tak bukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada rahmatnya. Teman-teman, ada juga hadis qudsi dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ia menyebutkan, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Namun teman-teman, banyak yang salah kaprah dengan arti self-love atau mencintai diri sendiri. Sebagian orang yang belum paham dan tidak mengerti, mengartikan self-love itu adalah rasa egois dan tidak memiliki empati sama sekali. Padahal kenyataannya nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bedakan nih antara arti self-love atau mencintai diri sendiri dan mengagumi diri sendiri. Sebab itu adalah dua hal yang berbeda teman-teman. Jika mencintai diri sendiri adalah penerimaan diri sepenuhnya, baik kekurangannya, kelebihannya, dan memperlakukan diri ini dengan hormat dan penuh penghargaan serta tulus tanpa pamrih. Dan juga kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengagumi diri sendiri dalam konteks positif itu sebenarnya baik teman-teman, karena dia memunculkan rasa percaya diri dan harga diri yang positif. Namun bila tidak terkontrol, mengagumi diri sendiri ini akan menyerang sisi psikologis kita dan menjadi tidak sehat, seperti ingin mendapatkan pujian serta perhatian yang berlebihan, dan jatuhnya kita akan disebut sebagai narsis, orang yang narsis. Akan tetapi di dalam Islam pun juga ada istilahnya teman-teman, yaitu ujub, di mana ujub ini adalah perasaan bangga, kagum yang berlebihan kepada diri sendiri. Dan seringkali berkaitan dengan amalan yang diperbuat oleh orang tersebut. Dan ujub ini teman-teman akan sangat menjadi berbahaya karena akan membawa kepada kekufuran kepada pencipta kita. Sebab apapun yang kita dapatkan, kita akan merasa bahwa itu adalah kemampuan kita sendiri tanpa campur tangan dari pencipta kita. Padahal hakikatnya segala sesuatu yang ada pada diri kita, bahkan kemampuan kesuksesan dan lain sebagainya, tak lepas dari pencipta kita yang telah memberikan karunia itu pada diri kita. Kita juga akan menjadi mengingkari apapun yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Lalu adakah cara untuk menerapkan self-love itu pada diri kita? Saya udah membuatkan 5 poin yang penting untuk bisa kalian tiru teman-teman. Ini dia, afirmasi positif untuk diri sendiri. Pernyataan positif yang ditujukan kepada diri kita sendiri agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena disampaikan oleh mulut kita sendiri, maka setiap yang keluar dari mulut kita sendiri ini hal-hal positif akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, lalu akan menjadi sebuah keyakinan yang kuat bahwa diri ini bisa melakukan berbagai macam hal yang baik dan positif. Yuk mulai pikirkan dan ucapkan hal-hal baik teman-teman. Misalnya nih contohnya, aku tuh jujur loh, aku tuh solehah, aku tuh baik, aku tuh lembut, aku tuh penyayang. Dan segala hal yang ada pada diriku ini adalah wujud karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau contoh yang lain, misalnya, aduh aku gagal nih dalam usaha ini. Ya udah nggak apa-apa, pasti Allah memiliki rencana yang lebih baik lagi untuk aku. Yang kedua, bersyukur. Membiasakan diri untuk bersyukur untuk hal-hal yang kecil memang mudah diucapkan dan akan terasa sulit untuk dilakukan. Tapi berusahalah untuk mempelajari rasa syukur ini dan mengevaluasi pelaksanaan syukur yang telah kita lakukan. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Teman-teman, rasa syukur itu mendatangkan banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai diri sendiri dalam pandangan Islam, yaitu melakukan rasa-rasa syukur atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, berhenti membandingkan teman-teman. Sebab dalam era teknologi saat ini tuh sangat mudah kita mendapatkan berbagai macam informasi ya. Hal itu kadang-kadang secara nggak sadar itu bisa menumbuhkan rasa iri dan cemburu pada orang lain. Entah dengan karirnya, kehidupan rumah tangga, harta,
dan pencapaian orang lain lah, seperti itu. Sehingga kita ini harus mencintai diri sendiri yang sesuai dengan tuntunan agama kita, yaitu Islam. Bukankah di dalam Islam, di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-84 yang berbunyi, terjemahnya, katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maka teman-teman, alangkah baiknya jika sebagai muslim lebih baik untuk menggali kemampuan diri kita sendiri dan fokus terhadap hal tersebut dibandingkan kita pusing gitu kan, merasa insecure terus karena kita selalu membandingkan diri kita dengan melihat pencapaian yang didapat oleh orang lain. Dan yang keempat, memperbanyak ibadah. Sebagai muslim, sholat itu wajib. Itu udah harga mati dan gak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam 5 waktu sholat, kita memiliki banyak sekali waktu untuk berkhalwat atau berduaan aja dengan pencipta kita, dan kita tuh bisa mencurahkan segala hal, keluh kesah kita, minta solusi sama Allah atas segala masalah yang kita hadapi, atau kita memiliki hajat, ya kan, kita bisa minta langsung sama pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin sebagai umat muslim bahwa cara mencintai diri kita ini menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya penolong kita, teman-teman. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-45, terjemahnya seperti ini. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang kelima dan terakhir, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, teman-teman. Itu juga yang telah saya lakukan. Dan manfaatnya sangat banyak. Karena saya menganggap Al-Quran ini adalah cara saya mencintai diri saya dan menghargai diri saya dengan merutinkan setiap waktu, benar-benar diniatkan untuk meluangkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Kalau saya biasanya itu habis pada sholat fardu, itu jika tidak ada uzur ya yang mendesak, saya selalu paksakan diri ini karena memang saya ingin memaksa diri saya untuk membiasakan kebiasaan membaca Al-Quran selepas sholat fardu ataupun sholat sunnah dan di waktu-waktu luang, dengan cara mencintai diri sendiri, dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Secara tidak langsung kita pun mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Hal itu memberikan banyak manfaat, teman-teman, seperti memberikan ketenangan diri, menjadikan hidup terasa lebih bahagia, serta menemukan makna hidup yang lebih dalam. Insya Allah apa yang telah saya sampaikan tadi bisa sedikit banyak memberikan hikmah dan manfaat untuk kita petik dan bisa menjadi semangat atau motivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih menghargai diri sendiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai berjumpa di episode lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.